Bukan sebuah kebetulan Anda mendengar video ini. Ada pesan penting untuk Anda. Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi Dia sering sengaja membuatmu menunggu, karena ada sesuatu dalam hidupmu yang hanya bisa dipulihkan lewat proses ini. Berhenti dulu. Jangan skip. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran yang sangat penting dan jarang disampaikan di gereja. Faktanya ada banyak orang di gereja yang kelihatan rohani, tapi diam-diam hidupnya dikendalikan ketakutan soal uang, masa depan dan penghidupannya. Mulutnya berkata Tuhan sanggup, tapi keputusan hidupnya dikunci oleh cemas, gengsi, dan cinta dunia. Hari ini saya tidak akan menghibur dagingmu. Saya mau membangunkan rohmu. Karena berkat Tuhan itu bukan hanya rekening naik. Berkat Tuhan itu bukan hanya usaha lancar. Berkat Tuhan itu bukan hanya pintu bisnis terbuka. Berkat Tuhan yang sejati itu mengubah pusat hidupmu. Kalau Tuhan memberkati, bukan cuma keadaan yang berubah. Kamu yang diubah. Dan ada tanda-tanda yang tidak bisa dipalsukan. Tanda yang tidak bisa ditiru oleh orang yang hanya hidup dari motivasi, tapi tidak hidup dalam pertobatan. Tanda yang tidak bisa dimanipulasi oleh gimmick rohani. Tanda yang lahir dari hadirat Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke 4 tanda ketika Tuhan memberkati hidupmu, dan saya akan bicara keras, karena banyak jemaat salah paham. Banyak orang mau berkat, tapi tidak mau Tuhan. Banyak orang mau mujizat, tapi tidak mau taat. Banyak orang mau pintu terbuka, tapi masih menyembah Mammon. Yesus berkata Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini bukan ayat untuk ditempel di dinding. Ini pedang untuk membelah hatimu. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Sekarang dengar baik-baik. Tanda pertama ketika Tuhan benar-benar memberkati seseorang adalah damai sejahtera yang melampaui logika. Banyak orang merasa damai karena uangnya ada. Itu bukan damai dari Tuhan. Itu hanya rasa aman sementara. Begitu uangnya turun, damainya hilang. Begitu order sepi, tidurnya kacau. Begitu ada masalah keluarga, emosinya meledak. Itu bukan damai. Itu narkoba dari keadaan. Damai dari Tuhan tidak bergantung situasi. Damai dari Tuhan berdiri di tengah badai. Damai dari Tuhan bukan karena masalah hilang, tapi karena Tuhan hadir. Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan, damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiranmu. Artinya hati dan pikiran bisa liar, bisa rusak, bisa ditelan takut. Dan berkat pertama yang Tuhan berikan bukan uang, tapi penjagaan batin. Banyak orang mengejar uang untuk menutup luka batin. Mereka kira kalau kaya, selesai. Tidak. Luka batin yang tidak disembuhkan akan ikut naik bersama bisnis yang naik. Dan ketika bisnis makin besar, luka itu makin berbahaya. Ada orang yang omzet besar, tapi jiwanya kecil. Ada orang yang masuk gereja, tapi pikirannya penuh ketakutan. Ada orang yang tampil sukses, tapi rumah tangganya porak-poranda. Karena mereka punya berkat versi dunia, tapi tidak punya damai versi Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kamu, kamu akan mulai merasakan damai yang menjaga kamu dari reaksi daging. Kamu tidak gampang panik. Kamu tidak gampang tersinggung. Kamu tidak gampang meledak. Kamu tidak gampang putus asa. Kamu tetap serius bekerja, tapi tidak diperbudak hasil. Ingat ini. Damai bukan berarti kamu pasif. Damai berarti kamu teguh. Damai bukan berarti kamu tidak punya target. Damai berarti kamu tidak menjadikan target sebagai Tuhan. Ada jemaat yang bilang, saya butuh uang dulu supaya bisa tenang. Itu terbalik. Justru karena kamu tidak tenang, kamu tidak bisa mengelola uang dengan benar. Justru karena kamu dikuasai takut, kamu akan mengambil keputusan bodoh, serakah, dan tergesa-gesa. Damai sejahtera dari Tuhan akan mengajar kamu mengelola musim. Musim naik kamu tidak sombong.
Musim turun kamu tidak runtuh. Musim menunggu kamu tidak mengeluh. Musim panen kamu tetap rendah hati. Musim diuji kamu tetap setia. Sekarang tanda kedua. Ketika Tuhan memberkati, pintu-pintu dibukakan. Tapi dengar saya, banyak orang salah tafsir. Tidak semua pintu terbuka adalah pintu Tuhan. Ada pintu yang dibuka oleh kompromi. Ada pintu yang dibuka oleh tipu daya. Ada pintu yang dibuka oleh dosa yang disembunyikan. Ada pintu yang dibuka oleh koneksi gelap. Ada pintu yang dibuka oleh mamon. Maka saat Tuhan membuka pintu, Tuhan tidak hanya memberi kesempatan. Tuhan memberi konfirmasi lewat damai dan ketaatan. Pintu Tuhan tidak mengantar kamu menjauh dari kekudusan. Pintu Tuhan tidak membuat kamu menghalalkan segala cara. Pintu Tuhan tidak membuat kamu kehilangan kasih mula-mula. Pintu Tuhan membuat kamu makin takut akan Tuhan. Pintu Tuhan membuat kamu makin rendah hati. Pintu Tuhan membuat kamu makin bertanggung jawab. Saya bicara kepada para pekerja, para pengusaha, para pemimpin, para ayah, para ibu. Kalau Tuhan membuka pintu, itu bukan untuk menaikkan ego. Itu untuk menaikkan kapasitas pelayananmu. Itu untuk memperluas dampakmu. Itu untuk menambah tanggung jawabmu. Lukas 16 ayat 10 Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Banyak orang mau perkara besar, tapi tidak setia dalam perkara kecil. Mereka mau proyek besar, tapi bohong di laporan kecil. Mereka mau promosi besar, tapi malas di tugas kecil. Mereka mau bisnis besar, tapi tidak rapi di pembukuan kecil. Mereka mau mukjizat besar, tapi tidak taat di disiplin kecil. Dengar, Tuhan tidak sedang mencari orang yang paling pintar. Tuhan mencari orang yang paling setia. Saat Tuhan membuka pintu, seringkali pintu itu datang dengan bentuk yang tidak kamu duga. Bisa berupa orang yang Tuhan kirim. Bisa berupa kesempatan yang dulu tidak mungkin. Bisa berupa ide yang tiba-tiba jelas. Bisa berupa jalan yang dulunya buntu, sekarang terbuka. Tetapi setiap pintu Tuhan membawa ujian. Ujian karakter. Ujian motivasi. Ujian kesetiaan. Karena saat pintu terbuka, dunia akan menawarkan cara cepat, cara licik, cara curang, cara memotong proses, cara mengorbankan keluarga, cara mengorbankan integritas. Dan di titik itu, banyak orang kehilangan berkat bukan karena kurang doa, tapi karena memilih jalan mamon. Yesus tidak kekurangan kuasa untuk memberkati kamu. Masalahnya bukan kuasa Tuhan. Masalahnya kesiapan hatimu. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Sekarang tanda ketiga. Ketika Tuhan memberkati, karaktermu diubah. Saya tahu banyak orang ingin berkat untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka berhasil. Tapi Tuhan tidak memberkati untuk pamer. Tuhan memberkati untuk memurnikan. Ada orang yang doanya begini, Tuhan angkat aku. Tapi di balik doa itu, ada dendam, ada luka, ada haus pengakuan, ada ambisi untuk membungkam orang lain. Dan Tuhan tahu, maka Tuhan tidak akan mengangkatmu sebelum Dia mengobati dan membentukmu. Berkat Tuhan bukan hanya apa yang kamu terima. Berkat Tuhan adalah siapa kamu menjadi. Galatia 5 ayat 22-23 Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh bukan aksesori. Buah roh itu bukti. Kalau seseorang berkata diberkati, tapi hidupnya makin kasar, makin sombong, makin tidak bisa dikoreksi, makin cinta uang, makin cuek pada keluarga, maka itu bukan berkat Tuhan. Itu hanya kenaikan keadaan yang memperbesar daging. Kalau Tuhan memberkati, kamu akan makin lembut, tapi tegas. Makin kuat, tapi rendah hati. Makin naik, tapi makin takut akan Tuhan. Makin punya, tapi makin murah hati. Makin dipercaya, tapi makin bisa menguasai diri. Saya tegur dengan kasih. Banyak jemaat salah. Mereka mengira berkat itu tanda Tuhan setuju dengan semua langkahnya. Tidak. Kadang Tuhan mengizinkan kamu punya sesuatu untuk menguji apakah kamu masih menyembah Dia atau menyembah pemberiannya.
Amsal 3 ayat 9-10 Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan tempat pemerasanmu akan meluap dengan anggur yang baru. Ayat ini tidak sedang mengajar transaksi. Ayat ini mengajar urutan hati. Tuhan dulu, bukan uang dulu. Hati dulu, bukan gengsi dulu. Ketaatan dulu, bukan strategi dulu. Kalau karakter tidak dibentuk, uang hanya akan mempercepat kehancuranmu. Uang akan memperbesar hawa nafsu. Uang akan memperlebar peluang dosa. Uang akan memperkuat kesombongan. Uang akan membuat kamu merasa tidak butuh Tuhan. Maka Tuhan memberkati dengan caranya. Kadang Dia memberkati dengan menahan. Kadang Dia memberkati dengan mengajar kamu sabar. Kadang Dia memberkati dengan memotong hal yang tidak sehat. Kadang Dia memberkati lewat proses yang tidak nyaman. Karena tujuan Tuhan bukan membuat kamu kaya lalu hancur. Tujuan Tuhan membuat kamu dewasa lalu dipercaya. Sekarang dengar baik-baik. Tanda keempat ketika Tuhan memberkati adalah perubahan arah keinginan. Hasratmu disejajarkan dengan tujuan Tuhan. Ini yang paling jarang dibahas. Banyak orang mau berkat, tapi tetap mencintai dunia. Mereka tetap mengejar status. Tetap lapar validasi, tetap ingin dipuji, tetap ingin dianggap hebat. Dan mereka pakai kata rohani untuk menutupi ambisi. Kalau Tuhan benar-benar memberkati, prioritasmu berubah. Kamu tidak lagi menjadikan uang sebagai tujuan. Kamu menjadikan uang sebagai alat. Kamu tidak lagi mengejar kekayaan untuk gengsi. Kamu mengejar ketaatan untuk kemuliaan Tuhan. Matius 6 ayat 33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan slogan. Ini kompas hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah. Bukan carilah dahulu pasar. Bukan carilah dahulu algoritma. Bukan carilah dahulu relasi. Bukan carilah dahulu modal. Semua itu penting, tapi bukan yang utama. Kalau kamu mencari kerajaan Allah dulu, Tuhan akan memperbaiki motivasi, lalu menambahkan apa yang perlu. Tapi kalau kamu mencari penambahan dulu, kamu akan kehilangan Tuhan di tengah perjalanan. Banyak orang berkata, saya mau kaya supaya bisa memberkati. Tetapi faktanya, saat mereka mulai punya, mereka mulai pelit. Saat mereka mulai besar, mereka mulai sulit hadir di hadapan Tuhan. Saat mereka mulai sibuk, mereka mulai meninggalkan keluarga. Itu bukti bahwa sejak awal motivasinya tidak beres. Tuhan tidak butuh uangmu. Tuhan sedang membentuk hatimu. Karena kerajaan Allah bukan soal jumlah uang di tanganmu. Kerajaan Allah soal siapa yang berkuasa atas hatimu. Dan ketika Tuhan mengubah hasratmu, kamu mulai menikmati sesuatu yang dunia tidak bisa mengerti. Kamu mulai puas bukan karena saldo, tapi karena taat. Kamu mulai tenang bukan karena order, tapi karena Tuhan memegang hidupmu. Kamu mulai bahagia bukan karena pujian, tapi karena kamu berjalan di jalur panggilanmu. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Sekarang saya mau masuk lebih dalam, supaya jemaat tidak tersesat dalam ekonomi palsu. Ada ekonomi dunia, dan ada ekonomi kerajaan Allah. Ekonomi dunia berkata, ambil sebanyak mungkin, simpan sebanyak mungkin, amankan diri, lindungi ego, dan jangan peduli orang lain. Ekonomi kerajaan Allah berkata, takut akan Tuhan, bekerja dengan rajin, jujur dalam semua perkara, setia dalam hal kecil, memberi dengan iman, mengelola dengan hikmat, dan menabur untuk menuai bagi kemuliaan Tuhan. Ekonomi dunia mengajar kamu mengejar uang sebagai Tuhan. Ekonomi kerajaan Allah mengajar kamu menundukkan uang sebagai hamba. Itu sebabnya saya harus bicara keras. Karena ada jemaat yang hidupnya hancur bukan karena setan terlalu kuat, tetapi karena mereka menolak prinsip Tuhan. Mereka ingin mujizat, tapi malas bekerja. Mereka ingin berkat, tapi tidak mau disiplin. Mereka ingin pintu terbuka, tapi hatinya penuh tipu. Mereka ingin diberkati, tapi tidak mau mengampuni. Mereka ingin Tuhan menaikkan, tapi mereka sendiri merendahkan orang lain. Dengar, Tuhan bukan mesin ATM rohani. Tuhan adalah Raja, dan Raja punya standar.
Sebab itu 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang, karena oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ayat ini tidak berkata uang itu jahat. Yang jahat adalah cinta uang. Dan cinta uang itu halus. Dia menyusup lewat rasa takut, lewat trauma masa lalu, lewat gaya hidup, lewat gengsi, lewat iri hati, lewat pembandingan. Dan ketika cinta uang memimpin, kamu bisa menyimpang dari iman sambil tetap menyanyi di gereja. Itulah sebabnya tanda berkat yang sejati adalah damai, pintu Tuhan, karakter, dan hasrat yang selaras. Kalau damaimu hilang, hati-hati. Kalau karaktermu rusak, berhenti. Kalau keluargamu terluka, evaluasi. Kalau integritasmu goyah, bertobat. Berkat Tuhan tidak pernah memerlukan kamu mengorbankan kekudusan. Sekarang saya mau menegur 2 kelompok jemaat. Kelompok pertama adalah yang ketakutan soal uang. Mereka tidak berani melangkah. Mereka selalu merasa kurang. Mereka selalu curiga. Mereka selalu cemas. Mereka hidup dalam mode bertahan, bukan mode iman. Saya mau bilang dengan keras, ketakutanmu itu bukan kerendahan hati. Itu bisa jadi ketidakpercayaan. Kalau Tuhan sudah memelihara kamu sampai hari ini, mengapa kamu masih hidup seolah-olah Tuhan akan meninggalkan kamu besok? Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bukan ayat untuk ditulis. Ini ayat untuk dihidupi. Kelompok kedua adalah yang serakah dan memakai Tuhan sebagai alat. Mereka pandai berkata berkat, 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 tapi tidak mau bertobat. Mereka ingin kaya cepat. Mereka suka jalan pintas. Mereka ingin menuai tanpa menabur. Mereka ingin panen tanpa proses. Saya harus tegas. Itu bukan iman. Itu nafsu yang memakai ayat. Tuhan tidak akan mempercayakan kekayaan kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Lukas 16 ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya bukan rupiah. Harta yang sesungguhnya adalah kepercayaan Tuhan, otoritas rohani, damai sejahtera, hikmat, pengaruh yang kudus, kemampuan menjadi berkat. Kalau Tuhan tidak bisa mempercayakan uang kepada kamu, itu bisa jadi rahmat. Karena uang di tangan yang salah adalah kutuk yang menyamar sebagai berkat. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Sekarang saya mau kamu tetap fokus, karena bagian ini akan menolong banyak orang yang sedang berada di musim krisis. Jangan lewatkan. Ada orang berkata, kalau Tuhan memberkati, hidup pasti mudah. Itu tidak alkitabiah. Yesus memberkati murid-murid, tapi mereka tetap menghadapi badai. Paulus dipakai besar, tapi dia tetap mengalami tekanan. Yusuf diberkati, tapi dia masuk penjara. Ayub takut akan Tuhan, tapi dia diuji. Jadi tanda berkat bukan bebas masalah. Tanda berkat adalah Tuhan menyertai di tengah masalah. Tanda berkat adalah damai yang menjaga. Tanda berkat adalah hikmat untuk melangkah. Tanda berkat adalah karakter yang tidak hancur. Kalau hari ini kamu sedang ditekan soal ekonomi, dengar. Tuhan tidak sedang menghina kamu. Tuhan sedang membentuk kamu. Ada hal yang Tuhan mau lahirkan lewat musim ini. Tetapi kamu harus berhenti mengeluh. Keluhan adalah bahasa padang gurun. Iman adalah bahasa kerajaan. Keluhan memperpanjang perjalanan. Ketaatan mempercepat pemulihan. Saya tahu ini keras. Tapi kamu perlu sadar, Tuhan tidak mengubah keadaan untuk menyenangkan dagingmu. Tuhan mengubah kamu untuk memuliakan namanya. Kalau kamu mau masuk musim berkat, kamu harus keluar dari pola lama. Pola konsumtif, pola malas, pola tidak jujur, pola boras, pola gengsi, pola menunda, pola menyalahkan orang lain. Berkat Tuhan datang kepada orang yang tunduk. Sekarang kita bicara praktis. Karena ekonomi kerajaan Allah bukan teori. Ini jalan hidup. Pertama, bangun altar ketaatan. Bukan altar emosi. Bukan altar air mata saja. Altar ketaatan. Kamu berdoa, lalu kamu taat. Kamu dengar firman, lalu kamu lakukan. Mulai dari hal kecil. Rapikan catatan keuangan.
Berhenti bohong. Bayar kewajiban yang kamu bisa. Jangan menunda tanggung jawab. Hargai pasanganmu. Hadir untuk anakmu. Jaga perkataanmu. Banyak orang meminta pintu besar, tapi mengabaikan pintu kecil bernama disiplin. Kedua, jadikan uang sebagai hamba, bukan tuan. Uang harus tunduk pada tujuan Tuhan. Maka kamu harus punya batas. Batas pengeluaran. Batas gaya hidup. Batas ambisi. Batas kompromi. Kalau kamu tidak menguasai uang, uang akan menguasai kamu. Ketiga, miliki roh penata layanan. Semua yang kamu punya titipan. Nafas titipan. Waktu titipan. Relasi titipan. Kesempatan titipan. Modal titipan. Amsal 10 ayat 22 berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak akan menambahinya. Artinya, kerja keras tanpa Tuhan bisa menghasilkan uang, tetapi tidak menghasilkan damai. Kerja keras tanpa Tuhan bisa menghasilkan aset, tapi tidak menghasilkan keluarga yang utuh. Kerja keras tanpa Tuhan bisa menghasilkan reputasi, tapi tidak menghasilkan karakter. Keempat, berani memberi dengan iman, bukan karena pamer. Memberi bukan untuk dilihat. Memberi untuk tunduk. Memberi adalah latihan mematahkan mamon. Malahi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta, alam apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Perhatikan, Tuhan yang membuka tingkap, bukan kamu yang memaksa. Tapi siapa yang bisa diuji? Mereka yang taat. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Sekarang saya mau bicara kepada orang yang sedang menunggu pintu terbuka. Kadang Tuhan menutup pintu untuk melindungi kamu. Kadang Tuhan menahan kamu karena kalau kamu masuk sekarang, kamu akan rusak. Kadang Tuhan menunda karena Dia sedang menyusun waktunya. Kadang kamu merasa terlambat, padahal Tuhan sedang menyelamatkan kamu dari kesalahan besar. Jadi jangan memaksa, jangan iri, jangan membandingkan, jangan tergesa-gesa. Saat pintu Tuhan terbuka, kamu akan tahu, bukan karena ramai, tapi karena damai. Bukan karena semua orang tepuk tangan, tapi karena Roh Kudus memberi kesaksian. Dan ketika pintu terbuka, kamu harus masuk dengan takut akan Tuhan. Masuk dengan integritas. Masuk dengan hikmat. Masuk dengan disiplin. Masuk dengan kerendahan hati. Karena pintu besar tanpa karakter besar akan jadi jebakan. Saya ulangi. Pintu besar tanpa karakter besar akan jadi jebakan. Sekarang, saya akan memberi kamu peringatan terakhir, supaya kamu tidak tertipu oleh berkat palsu. Berkat palsu membuat kamu makin jauh dari Tuhan. Berkat palsu membuat kamu meninggalkan doa. Berkat palsu membuat kamu meremehkan ibadah. Berkat palsu membuat kamu memandang rendah orang lain. Berkat palsu membuat kamu keras kepala. Berkat palsu membuat kamu merasa tidak perlu ditegur. Berkat palsu membuat kamu mengorbankan keluarga demi uang. Berkat palsu membuat kamu lupa bahwa hidup ini sementara. Tetapi berkat Tuhan yang sejati membuat kamu makin dekat, makin rendah hati, makin takut akan Tuhan, makin mengasihi, makin rindu firman, makin mau melayani, makin jujur, makin siap dipakai. Dan ini puncaknya, ketika Tuhan memberkati, kamu menjadi saluran, bukan wadah yang menimbun. Karena kerajaan Allah tidak dibangun oleh orang yang menimbun. Kerajaan Allah dibangun oleh orang yang setia menyalurkan. Jika Anda masih mendengar sampai titik ini, itu tanda Tuhan sedang mengetuk hatimu. Jangan keras. Jangan tunda. Ini saatnya. Ada orang akan menerima terobosan bukan karena doanya lebih panjang, tapi karena hari ini dia bertobat sungguh-sungguh. Ada orang akan melihat pintu terbuka bukan karena dia lebih pintar, tapi karena hari ini dia berhenti menyembah Mamon. Ada orang akan mengalami damai bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hari ini dia menyerahkan kendali kepada Yesus. Jadi sekarang saya tutup dengan deklarasi iman yang tajam. Kamu bisa ikut ucapkan dengan sungguh. Tuhan Yesus, aku bertobat dari ketakutan soal uang. Aku bertobat dari cinta dunia. Aku bertobat dari gengsi. Aku bertobat dari iri hati.
Aku bertobat dari cara-cara yang tidak berkenan. Aku memilih Engkau sebagai Raja atas hidupku. Aku menolak mamon menguasai hatiku. Aku menolak kecemasan menguasai pikiranku. Aku menerima damai sejahtera-Mu yang melampaui akal. Aku percaya Engkau membuka pintu yang dari-Mu, dan Engkau menutup pintu yang menyesatkan. Aku mau berjalan dalam ketaatan, bukan dalam kompromi. Aku mau karakterku diubahkan. Aku mau buah roh nyata dalam hidupku. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Aku mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku percaya Engkau menambahkan semua yang aku perlukan sesuai kehendak-Mu. Dan aku akan menjadi saluran berkat. Bukan penimbun, bukan budak uang, tetapi penatalayan kerajaan Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan.